Halo semua, kali ini kita akan membahas materi kemolalan atau molalitas dan fraksi mol. Pada kesempatan ini kita akan membahas 9 soal. Nah, untuk soal yang pertama di sini menentukan kemolalan urea yang dilarutkan dalam 500 gram air. Sebenarnya pada prinsipnya kemolalan suatu zat adalah mol zat terlarut tiap kilogram pelarutnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau kita jabarkan akan menjadi molalitas itu adalah gram zat terlarut, kita bagi mR zat terlarut tadi, lalu kita kalikan 1000, kita bagi gram pelarutnya. Di sini gram pelarutnya adalah air. Kita masukkan angkanya, 1,2 gram urea, kita bagi mR urea. Masih ingat cara menentukan mR? Nah, kita tentukan mR urea di sini, atom C-nya ada 1 kali AR-nya 12, kita tambahkan atom O-nya ada 1 kali AR-nya 16, atom N-nya ada 2, kita kalikan AR-nya 14, jadi dia 28, dan atom hidrogennya ada 4, kita kalikan AR-nya 1 menjadi 4. Berapa? Iya, 60. Kita masukkan di sini sebagai mR zat terlarut, lalu kita kalikan 1000 dan kita bagi pelarutnya yakni 500 gram air. Kita sederhanakan, 1000 kita bagi 500 adalah 2 ya. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi 0,02, lalu kita kalikan saja 0,04, satuannya adalah molal atau bisa kita tuliskan M kecil. Nah, untuk nomor 2 hampir sama dengan nomor 1. Hanya saja di sini zat terlarutnya yakni NaOH dalam persen massa. Tetapi 20% massa ini bisa kita asumsikan massa NaOH sebesar 20 gram. Sehingga pelarutnya pelarutnya sisanya 100%, kita kurangi 20%, yakni 80%, atau kita bisa asumsikan sebagai 80 gram air. Nah, untuk menentukan kemolalan sama dengan yang pertama tadi, yakni molalitas adalah gram zat terlarut 20 gram, lalu kita bagi mR-nya 40, lalu kita kalikan 1000, lalu kita bagi dengan massa pelarutnya yakni 80. Kita sederhanakan ya. Kita coret. Ini adalah 1/2 sehingga kita akan mendapatkan 100 dibagi 2 adalah 50, kita bagi 8. Nah, 50 kita bagi 8 mendapatkan 6,25 molal. Lanjut soal nomor 3. Nah, nomor 3 diminta menentukan kadar metanol dalam metanol 2 molal. Nah, artinya apa? Bahwa 2 molal metanol itu adalah, kadar itu kan persen. Jadi, kita misalkan saja asumsinya zat terlarutnya X persen, gitu kan ya. Nanti pelarutnya artinya ini 100% dikurangi X. Nah, mR metanol sudah disebutkan 46, lalu di sini seperti biasa 1000 per pelarut kan tadi. Oke, nah ini kita hitung dulu. Jadi 46 kita kalikan 2 itu 92, kita kalikan 100 berarti 9200. Lalu kita kurangi, ini kita kalikan lagi 92 kali X sama dengan 1000X. Nah, artinya ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga nanti 9200 adalah sama dengan 1092X. Dari sini kita bisa menentukan kadarnya. X adalah 9200, kita bagi 1092. Berapa? Ya, 8,42
Ini sudah dalam satuan persen, jadi kadarnya sekian ini. Selanjutnya soal nomor 4. Di sini ada 2 urea. Urea yang pertama 6 gram, urea yang kedua 12 gram. Masing-masing kita diminta menentukan molalitas sebelum dan sesudah dicampur. Nah, yang pertama dulu ya, menentukan molalitas sebelum. Artinya ada molalitas urea yang pertama di mana massa zat terlarutnya 6 gram dengan MR-nya 60, kita kalikan 1000 per pelarutnya. Seharusnya pelarutnya kan dalam satuan gram. Tetapi di sini massa jenisnya 1 gram per mili. Artinya apa? Ketika massa jenis atau rho itu 1 gram per mililiter, berarti 1 gramnya itu sebanding atau ekivalen dengan 1 mililiter. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa pelarut yang pertama itu 200 mili ini sebanding dengan 200 gram. Oke, kita sederhanakan dulu. 1000 kita bagi 200 itu 5 ya. Kemudian yang di depan ini kalau kita coret 0,1. Nah, kita sudah mendapatkan molal yang pertama yakni 0,5 molal. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke molalitas urea yang kedua. Nah, molalitas urea yang 12 gram sama cara menghitungnya. Jadi 12 gram zat terlarut urea kita bagi MR-nya 60, lalu kita kalikan 1000. Nah, kita bagi dengan pelarutnya 300 mili di sini itu sebanding dengan 300 gram air. Berarti kita masukkan di sini. Kita sederhanakan kembali. Ini kita coret. Kita bagi 12 dibagi 6 adalah 2. Nah, ini nolnya kita coret ya. Ini dengan ini, jadi hasilnya adalah 2/3 molal. Oke, nah molalitas sebelum sudah kita hitung. Sekarang kita mau menentukan molalitas sudah dicampur. Bagaimana cara menentukan molalitas setelah dicampurkan? Molalitas setelah dicampurkan atau molalitas campuran itu cara menentukannya adalah mol pertama ya, molal pertama itu kan sudah kita temukan. Jadi kita menggunakan mol pertama, kita tambahkan mol kedua, lalu kita bagi dengan massa tetapi harus kilogram. Nah, sekarang mol pertama itu yang mana sih? Kita lihat di sini. Mol pertama itu kan sebenarnya yang ini ya, 0,1 ya. Karena gram per mr. Jadi di sini mol kedua yang mana? 12/60, 0,2. Jadi kita masukkan harganya. Sini 0,1 itu mol pertama tadi 6/60, kita tambahkan mol kedua 12/60 adalah 0,2. Lalu massa totalnya itu kan sebenarnya 500 gram air. Nah, kita ubah ke kilogram di mana 500 gram ya itu sebanding dengan, kalau kita buat menjadi kilogram, iya, setengah kilogram. Nah, kita bagi dengan setengah di sini. Nah, kalau sudah 0,3 hasilnya, ketika kita bagi 0,5 berapa? Oke, benar, 0,6. Satuannya molal. Itu adalah molalitas sesudah dicampurkan. Untuk soal nomor 5, diminta menentukan fraksi mol glukosa. Fraksi mol itu adalah bagian dari mol. Ada 2 sebenarnya, fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Jika di dalam soal ini ditanyakan fraksi mol glukosa, tetapi glukosa dalam larutan, berarti glukosa adalah zat terlarut. Maka kita bisa tuliskan fraksi mol itu disimbolkan sebagai XT ya, terlarutnya kita tuliskan saja XT adalah, rumusnya adalah NT kita bagi total. Total itu juga terdiri dari mol terlarut dan mol pelarutnya. Nah, untuk menentukan mol terlarut, nah terlarutnya di sini kan glukosa. Jadi mol terlarutnya itu
Mol adalah massa per mr. Jadi glukosanya ada 18 gram, kita bagi mr glukosanya 180. Hasilnya iya 0,1 mol. Kita masukkan sebagai mol terlarutnya 0,1 mol. Lalu ini masih terlarut, masih sama ya 0,1, dan kita hitung mol pelarutnya. Nah, mol pelarutnya berapa? Mol pelarutnya adalah air. Padahal kita membutuhkan gram air. Di sini tidak disebutkan massa jenis air, tetapi massa jenis air ketika tidak disebutkan kan 1 ya. Sehingga 90 ml air ya 90 gram. Jadi artinya mol pelarut air adalah 90 gram, kita bagi mr air 18. Berapa? Oke, benar 5. Jadi kita masukkan di sini 5. Nah, sekarang kita hitung ya. Maka hasilnya adalah 0,1 kita bagi 5,1. Nah, berapakah hasilnya? Oke, itu 0,0196 atau kita bulatkan saja ya, 0,02. Soal nomor 6. Di sini kita diminta menentukan fraksi mol C2H4. Sama saja jadi C2H4 sebagai zat terlarutnya. Maka fraksi mol terlarut adalah mol terlarut kita bagi total terdiri dari mol terlarut dan mol pelarutnya. Kita tentukan dulu mol terlarutnya. Untuk persen massa C2H4 28% ya. Berarti asumsinya dianggap 28 gram. Lalu kita bagi mr-nya. Jadi mr dari C2H4 kita tentukan dulu. Untuk atom C-nya kita kalikan 2 berarti 24. Atom H-nya kita kalikan 4 berarti kita tambahkan 4 kali 1 kan 4. Jadi 28. Nah, 28 ketika kita bagi 28 akan mendapatkan 1 mol zat terlarut. Nah, kita masukkan di sini 1 molnya. 1 dibagi 1, lalu kita hitung mol pelarutnya. Untuk pelarutnya, karena 100% kita kurangi terlarutnya 28%, itu adalah 72% atau dianggap 72 gram. Kita bagi mr air 18. Ada berapa? 4 mol. Lalu kita masukkan juga 4 mol tadi di sini. Nah, kita hitung 1 kita bagi 5. Berapa? Tepat sekali, harganya adalah 0,2. Lanjut soal nomor 7. Di soal nomor 7 diketahui fraksi mol CH3COH. Itu adalah asam asetat ya. Berarti asam asetat di dalam air itu adalah fraksi mol terlarut lagi sebesar 0,2, sudah diketahui di sini. Jadi XT itu sebesar 0,2. Nah, padahal XT tadi itu adalah mol terlarut dibagi total. Totalnya terdiri dari mol terlarut dan mol pelarutnya. Nah, karena di sini ada pembilang dan penyebut, ada baiknya nih agar lebih mudah 0,2 ini kita ubah menjadi berapa per berapa. Nah, 2/10 seharusnya ya. Cuman lebih sederhana kan masih bisa, itu 2/10 itu kan 1/5. Nah, dari sini kita diminta untuk menentukan kadar asam tersebut. Kadar itu kan persen ya, persen massa lah. Jadi untuk menentukan persen massa berarti kita harus menghitung massanya dia dari total larutan. Maka kita asumsikan ini kan mol terlarutnya sudah ketemu nih. Berarti mol terlarut ketemu 1 mol. Bisakah kita mengubah ke massanya? Bisa dong. 1 mol adalah massa CH3COH, kita bagi mr-nya 60. Jadi massanya tentu saja ini kan dikali 1, jadi massa dari CH3COH ketemu 60 gram. Lalu ketika mol terlarut tadi 1, nah pelarutnya bisa kita hitungkan karena 1 tambah berapa ketemu 5. Nah berarti mol pelarutnya akan kita dapatkan berapa? 4 mol. Nah 4 mol adalah massa pelarut air, kita bagi mr air adalah 18. Jadi berapa massa air?
Ya, 18 dikali 4 adalah 72. Oke, 72 gram. Nah, sekarang finishingnya nih, menentukan kadar asam cuka tadi ya. Persen dari CH3COH, caranya adalah massa CH3COH berapa tadi, kita mendapatkan 60 per totalnya kan dia sendiri, dan massa airnya kita dapatkan 72 gram. Lalu agar menjadi persen kita kalikan 100%. Nah, kita dapatkan 60 ya. Lalu kita bagi 132 ya. Lalu kita kalikan 100%. Berapa harganya? Oke, benar, 45,45%. Nomor 8. Nah, di sini kita diminta menentukan fraksi mol urea dalam larutan urea 2 mol. Pada dasarnya, larutan 2 mol urea itu adalah, nah, kita kan tidak tahu nih zat terlarut berapa, pelarutnya berapa. Boleh kok kita asumsikan misalnya zat terlarutnya X gitu ya, nggak ngerti nih. MR urea kan 60 nih. Lalu kita boleh memisalkan agar mudah dan sederhana, pelarutnya 1000 saja deh gitu ya, biar bisa kita coret ya. Jadi pemisalannya dimisalkan. Nah, misal airnya sebagai pelarutnya itu 1000 gram. Nah, di sini langsung kita masukkan sehingga kita bisa sederhanakan kalau seperti ini. Maka massa terlarut urea kita akan dapatkan 120 gram. Nah, dari sini kita diminta tentukan fraksi mol urea dalam larutan. Fraksi mol urea itu XT ya, fraksi mol terlarut. Nah, di sini fraksi mol terlarut terdiri dari mol terlarut ya, kita bagi total mol terlarut dan mol pelarutnya. Nah, mol terlarut itu berhubung sudah ketemu massa terlarutnya 120 gram. Nah, ini mol terlarutnya berarti massanya urea tadi 120, kita bagi MR urea adalah 60 ya. Berapa itu? Ya, betul, 2 mol. Jadi 2 kita bagi 2. Lalu pelarutnya yang mana? Pelarutnya yang kita misalkan tadi. Pemisalan pelarutnya kan tadi 1000 gram. Jadi di sini kita masukkan saja 1000 gram air, kita bagi MR air 18. Jadi kita akan mendapatkan 2, kita bagi dengan 2. Nah, 1000 per 18 itu adalah 55,56 ya. Sehingga kita akan mendapatkan 2 kita bagi 57,56. Berapa hasilnya? Iya, 0,035. Sekali lagi fraksi mol tanpa satuan ya. Sampailah kita pada soal nomor 9. Nah, di sini ada suatu kristal natrium hidroksida. Kristal kan wujudnya padatan ya, serbuk, lalu dilarutkan di dalam air. Nah, ketika kristal dilarutkan dalam air berarti jadi aqueous. Jadi ketika menjadi aqueous tadi, NaOH akan mengalami ionisasi. Nah, di sini mengalami ionisasi sempurna karena memang natrium hidroksida adalah basa kuat. Bagaimana reaksi ionisasinya? NaOH, jadi NaOH ini akan terionisasi menjadi 2 ion. Kationnya adalah Na+, dan ion negatifnya atau anionnya adalah OH-. Nah, kita harus ngitung dulu nih molnya. Kristal NaOH yang sudah jadi aqueous kan gramnya ini adalah 20 gram. Jadi kita hitung dulu mol NaOH. Mol NaOH itu adalah 20 gram kita bagi MR NaOH. Di sini kalau kita hitung 40 ya. Oke, jadi dia akan mendapatkan mol NaOH setengah mol. Nah, setengah mol kita masukkan di sini. Ini milik NaOH ya, setengah mol. Untuk NaOH sebanding dengan ion Na+ dan OH-. Jadi koefisiennya kan satu semua nih. Sehingga
Kalau kita mau menentukan berapa sih mol Na+, nah ini sama ya, 0,5 mol. Begitu juga dengan berapa sih mol ion OH-, sama, setengah mol. Nah, dari sini ketika kita diminta menentukan fraksi mol total ion. Nah, fraksi mol total ion itu adalah X total. X total itu kita peroleh dari fraksi mol ion Na+, kita tambahkan fraksi mol ion OH-. Nah, misalnya kita mulai dari ion Na+ dulu. Mol Na+ adalah setengah dibagi total. Jadi, di dalam larutan NaOH itu ada ion Na+, yakni setengah. Kemudian ada juga di situ totalnya kan ada ion OH- setengah juga, dan ada pelarutnya air. Di sini pelarutnya dalam satuan mililiter ya, 100 mililiter air. Tetapi tidak usah khawatir, kan massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Jadi kita bisa mengasumsikannya itu ya sama dengan 100 gram air, lalu kita bagi mR air 18. Nah, ini adalah totalnya. Untuk ion OH- kan sama ya. Jadi sama persis dengan ion Na+, jadi boleh ini kita kalikan 2 ya. Atau kita ulang kembali ditambah seperti ini lagi. Nah, setengah dikali 2 adalah 1 ya kan. Lalu setengah ditambah setengah itu 1. Nah, 1 ditambah 100 per 18. 100 per 18 itu adalah 5,56. Jadi ini adalah 1 dibagi 6,56. Kita akan mendapatkan fraksi mol totalnya adalah 0,152. Nah, cukup mudah bukan? Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih.